Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan kasus nomor 1 golongan platinum 1 dengan kategori nilai maksimal 100 minimal 85. Kasus ini adalah tentang COVID-19. Saya jelaskan yang kurang lebih ada di sini dan yang tidak ada di penjelasan ini ya. Oke. Let's start from here. Ini adalah Wuhan Institute of Virology. Jadi Institut Virologi itu apa sih? Dia adalah institut yang isinya melakukan penelitian dan rekayasa biokimia khususnya di bidang virus. Oke. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh institusi ini adalah membuat virus, menganalisa virus, dan melakukan pembuktian bahwa virus ini apa. Kemudian termasuk imunnya gitu, ngerti nggak? Jadi penelitian itu adalah meneliti, rekayasa itu mengkreasi. Nah, lalu kenapa institut seperti ini ada? Ya karena banyak virus-virus baru yang secara natural itu selalu muncul gitu, secara alami itu selalu muncul, sehingga institut-institut seperti ini penting untuk cari imunnya seperti apa. Itu penjelasan kalau di Wikipedia gitu ya. Nah, kasus ini itu apa? Oke. Jadi ini biar agak ke tengah. Ini gimana ya? Kayak begini. Anda sambil baca ya, sambil baca kasusnya. Oke. Jadi kan ada tuduhan ya bahwa virus ini adalah hasil rekayasa di Wuhan Institute. Kalau saya kan pernah belajar biokimia 6-7 tahun lah ya. Kok tuduhan sih gitu buat saya, tetapi karena tentu saja tidak terbukti, ya let's say tuduhan gitu ya. Nah, saya mungkin pernah bilang di kelas bahwa kita juga pernah punya institut yang sama dengan Wuhan, yaitu institut milik Amerika yang ada di Jakarta. Institut ini saya lupa dia tentang apa, tapi setahu saya dia pusat penelitian dan rekayasa biokimia. Mungkin saya bisa salah. Mungkin juga pusat penelitian dan rekayasa virus, mungkin juga apa. Ya, seingat saya itu tentang biokimia. Karena kenapa saya tahu? Karena waktu itu saya lagi cari kerja. Salah satu tujuan dari pencari kerja lulusan biokimia adalah institut ini. Oke. Nah, suatu saat ceritanya Menteri Kesehatan jalan-jalanlah ke institut ini, yang sidak gitu sifatnya, jadi mendadak tanpa institut persiapkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Kesehatan itu menurut institusi kayak tidak punya hak gitu loh. Nah, apalagi ketika si Ibu Menteri ini meminta keterbukaan penelitian dan rekayasanya apa aja, itu kayak nanya rahasia perusahaan gitu. Padahal sebagai Menteri Kesehatan harusnya tahu dong gitu ya. Nah, apa yang Ibu Siti ini dulu ya, saya masih waktu beliau jadi menteri itu saya masih belum belajar media dan politik gitu. Saya murni pelajar biokimia waktu itu. Apa yang ada di kepala saya adalah, ibu ini berani banget ya cerita ke media itu. Gitu loh. Kenapa? Karena ini masalah Anda berbicara tentang institusi yang donatur terbesarnya adalah Amerika di media dan marah-marah. Tahu nggak sih
resikonya apa gitu, batin saya yang buta media dan buta politik waktu itu. Tapi itu yang terjadi gitu, si ibu ini dipecat jadi menteri, dan yang kaget adalah penggantinya kepala institusi itu gitu. Nah, si ibu ini saya baru tahu ternyata di penjara saat ini karena tuduhan korupsi saat jadi Menkes. Jadi saya pusing gitu. Berita bahwa Ibu Siti di penjara saya tidak pernah tahu. Saya tahu sekian menit setelah saya mengerjakan naskah UAS ini, lagi diskusi hangat di grup kimia S1 saya gitu. Jadi saya juga kaget loh, saya lagi nulis ini kok oh my god gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, menurut saya ketika saya sudah belajar media dan politik, saya paham bahwa Ibu Siti ini kurang kemampuan negosiasi dan diplomasinya. Kenapa? Yang paling penting ketika Anda menjabat menjadi perwakilan dari negara adalah keselamatan Anda sendiri. Kenapa? Kalau Anda sehat, Anda selamat, Anda tidak mati, Anda masih memimpin gitu loh. Dan apapun idealisme Anda akan tersampaikan karena Anda sehat. Artinya Anda kalau sehat, Anda masih menjabat gitu loh maksud saya. Itu yang tidak dilakukan oleh Ibu Siti dan penasehatnya waktu itu. Ibu Siti ini idealis banget gitu, dan itu sayang. Terus bawa media setiap kali dia sidak, why gitu. Karena Ibu Siti kita suka sekali. Ingat ya waktu SBY jadi presiden. Ibu Siti ini di era SBY. Waktu Ibu Siti jadi Menteri Kesehatan, itu kita terima berbagai virus juga. Ada virus flu burung yang hebohnya kayak apa, dan kemudian diikuti dengan flu babi, tapi tidak ada korban yang signifikan di Indonesia. Dia jago. Sampai berita terakhir itu ada yang bilang Bu Siti ini mau dikeluarkan dari penjara supaya membantu penanganan COVID-19. That's very ironic gitu. Tapi kita lepaskan dari apa yang dia lakukan, tetapi pada zaman dia menjadi Menteri Kesehatan, dia lupa bahwa dia adalah menteri, bukan aktivis. Dan dia lupa sehingga dia memerlukan negosiasi dan diplomasi untuk bisa meluluhkan sebuah institusi. Paham tidak? Ya. Nah, saya jelaskan kemudian ini, saya agak gedein supaya kau bisa melihat di layar saudara-saudara. Oke. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Saya tahu institusi ini dari mana, sekali lagi karena saya sedang mencari pekerjaan. Dan percaya atau tidak, peneliti ini bagi saya waktu itu, institusi ini wadah buat saya meneliti yang betul-betul sebagai peneliti. Ideologi saya, kemampuan akademis saya itu bisa dipakai sepenuhnya. Dan gaji mereka dolar gitu loh. Saya sejahtera dan kemampuan akademis saya dipercaya. Siapa yang gak mau gitu. Artinya ini adalah sebuah lapangan pekerjaan yang bagus. Itu satu. Kemudian yang kedua, begitu menteri tahu bahwa ada institusi ini, pemikiran pertama ada, Anda sedang meneliti apa? Anda sedang merekayasa apa? Misalkan institusi ini bersedia bercerita, tidak akan terjadi peristiwa ini. Ibu Siti tetap jadi menteri, tidak akan diganti, dan dia tidak akan dipenjara. Oke? Tetapi mungkin enggak dia cerita? Sama sekali tidak mungkin. Kenapa? Siapa yang dia lindungi? Rahasia perusahaan?
Sebenarnya secara idealis seharusnya boleh nggak sih menteri nanya? Ya boleh lah. Kenapa? Karena ada laporan pajaknya yang harus dia laporkan setiap tahun. Oke. Artinya kalau dia tidak mau melaporkan berarti Anda menggelapkan pajak, begitu bukan? Itu hal kedua. Hal berikutnya adalah ketika Anda membuka laporan keuangan, berarti Anda juga membuka siapa-siapa yang memberikan Anda donasi. Masuk apa tidak kategori donasi ini, donatur ini ke peraturan di Indonesia? Kan ada peraturannya ya, donatur itu maksimal segini, donatur yang perusahaan maksimal segini, yang individu masuknya maksimal boleh ngasih donasi segini. Itu ada peraturannya. Investasinya modal begini, bla bla, itu ada peraturannya. Artinya kalau dia tidak mau terbuka, ada yang disembunyikan. Yang berikutnya tentu saja adalah politik. Kalau kamu mau cari berita tentang Ibu Siti, saya coba googlekan ya. Siti Fadila Supardi. Alright. Yes, here we are. Jangan ambil yang wiki ya. Jangan ambil yang wiki. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Oh iya, lagi ada petisi untuk membebaskan Ibu Siti. Kenapa nggak dari dulu? Gue juga heran. Kenapa saya baru tahu? Aku juga menyesal. Ibu Siti, kenapa Anda di penjara? Saya juga tidak tahu. Why? This is so sad, but I didn't know. This is so ironic. Ya, saya sedih. Saya juga tidak tahu. Tapi kamu carilah ini, banyak sekali. Tentu saja Anda bisa mencari kasusnya di antara berita-berita yang ada di sini. Bu Siti yang mana sih? Kalau kau tidak ingat, ini adalah wajah dari Bu Siti. Oh, orangnya kelihatan banget idealis ya. Ya, itulah beliau. Gosipnya sih dia dipenjara karena melawan PBB atau membuka konspirasi antara WHO dan perusahaan asing gitu deh. Tapi jangan urusin masalah itu ya. Kita benar-benar menyentuh apabila Anda di posisi sebagai penasehat Bu Siti pada waktu Bu Siti sedang sidak di institusi penelitian dan rekayasa biokimia di Jakarta waktu itu. Anda mau apa supaya si institusi bersedia terbuka terhadap data-data mereka. Alright, saya kira it's more than enough. Lebih dari cukup saya kasih clue-nya. So, good luck cari inspirasi dengan sholat tahajud selama sekian hari Anda siapkan untuk UAS. Keep it up, you can do it. Dan terima kasih sudah memilih kasus paling sulit. Good luck ya, kita ketemu di live. Assalamualaikum.